Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada pantas, tidak ada hak untuk mukmin laki-laki dan tidak pula mukmin perempuan. Ketika Allah telah menetapkan sesuatu dan Rasulnya terhadap suatu urusan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dari urusan itu. Dan siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Shadaqallahul adzim. Para pendengar surah PWS yang kami muliakan, alhamdulillah kita memasuki puasa ke-18. Insyaallah tanggal 20 atau 21 April kita akan mengakhiri Ramadan ini. Nah, semoga sisa Ramadan kita yang tinggal lebih kurang 12 hari lagi makin baik, ya, makin mantap, ya kan, ya, tetap mengontrol diri kita puasa dengan iman, dengan ihsaban, ya, dengan sebuah visi untuk bisa setelah Ramadan nanti menjadi orang bertakwa. Kami membaca ayat ini menjelaskan bahwa kalau Allah wa makana lil mu'minin, bahwa tidak ada hak sedikit pun juga bagi seorang mukmin, begitu pula mukminat, begitu pula mukmin perempuan, ketika qadallah, ketetapan Allah dan Rasulnya untuk suatu urusan, ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Orang mukmin ini akan mencoba-coba mencari hal yang lain selain yang ketetapan Allah dan Rasul. Qada itu adalah ketetapan. Qadi itu hakim agung. Di zaman dulu tuh hakim agung itu namanya qadi. Hasil putusannya qada, ya kan. Berarti sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, ya kan. Istilahnya kalau seorang mukmin sudah tahu bahwa itu adalah ketetapan Allah, itu ketetapan Rasulullah, mereka akan mencoba-coba untuk mencari alternatif lain atau merubah-rubah dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah, ancamannya siapa yang mencoba-coba untuk merubah-rubahnya, wa may ya'sillahu wa rasulahu, siapa yang mendurhakai, melawan Allah dan Rasulnya, maka otomatis dia akan masuk kepada kelompok yang sesat. Sesat bukan sesat biasa, dhalalan mubina, sesat yang nyata. Begitupun ayat Allah yang lain menyuruh seorang mukmin, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul.
la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Begitupun kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Disuruh Rasulullah mengatakan kepada orang mukmin, kepada orang beriman, jika kalian orang beriman betul-betul cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul. Kita berpuasa sekarang mengikuti Rasul. Ya, kita berzakat fitrah nanti mengikuti Rasul. Kita qiyamul lail, tarawih, ya, kita mau salat Id nanti di 21 April, 1 Syawal, itu dalam rangka mengikuti Rasul. Dan kita tahu bahwa sebelum ini kita telah membahas bahwa salah satu ciri orang takwa itu adalah yu'minuna billah, ya kan, beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Dan puncak ketakwaan itu adalah memang kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, begitupun hubungan kita dengan Rasul adalah tentu karena kita diperintah Allah. Karena wahyu yang menyuruh kita orang mukmin ini patuh kepada Rasul. Malah di surat An-Nisa ayat 80 misalkan, man atta Allah, man atta mayyuti Rasul faqad atta Allah. Siapa yang mengikuti, patuh kepada apa yang disuruh Rasul, maka sungguh dia sudah mentaati Allah. Jadi kita taat ke Rasul bukan pandai-pandai awak, bukan pandai-pandainya ulama, tapi memang Al-Quran lah yang menyuruh kita untuk patuh kepada Rasulullah. Itu pertama di pertemuan yang ke-18 ini. Karena di tanggal 21 April nanti kita akan berhadapan, akan melakukan sebuah kegiatan finishing dari ibadah Ramadan ini. Ya, kita akan melakukan zakat fitrah, kita akan melakukan takbir, kita akan melakukan sholat Id. Untuk lebih memperingatnya, lebih memperdalamnya, kita ulang kembali membaca surat Al-Baqarah ayat 185 di bagian bawahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra. Bahwa dengan syariah puasa dan dengan semua ketentuan puasa ini, termasuk zakat fitrah, termasuk salat Id, itu adalah Allah yang menginginkan kamu mudah untuk melaksanakannya. Yuridullaha bikumul yusra. Nah, jadi ini pengarahan Allah yang kita tentu harus mengerti bahwa dengan adanya puasa, kemudian tujuan puasa itu adalah takwa. Dan takwa itu adalah sesuatu yang memang mutlak untuk kita raih, untuk kita perjuangkan supaya kita dapat. Ya. Allah memberikan puasa itu yuridu Allah bikumul yusra. Bahwa Allah yang menginginkan kamu itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kamu itu dalam kesulitan. Nah, kemudian perintah Allah berikutnya,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangan Ramadan. Sempurnakanlah puasa itu, ya, kalau tidak 29, 30. Jangan sampai ada yang kurang. Walitukmilu tentu bukan hanya sekedar melaksanakan hitungan bulan, hitungan hari menjadi 30 hari saja. Tapi tentu juga menyempurnakan apa ketentuan-ketentuan Rasulullah tentang zakat fitrah dan seterusnya. Nah, kemudian perintah berikutnya setelah kita sempurnakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agungkanlah Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan padamu. Nah, kita akan berhubungan dengan zakat fitrah. Salah satu bentuk kita memfinishing ibadah puasa Ramadan itu, di mana zakat fitrah itu kata Rasulullah adalah sebagai di dalam hadisnya itu, kita baca ya hadisnya. Zakat al-fitri tahratan lis-sa'im minal lagwi wa rafathi wa ta'matan lil masakin. Zakat fitrah adalah tuhratun lis-sa'im. Adalah membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi, dari hal-hal yang lawi, warrafathi. Nah, jadi warrafathi minal lagwi, ya, kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan sangat sulit kita untuk tidak bisa bebas dari hal-hal yang lawi. Misalkan bertemu kita dengan teman, ujah baujah, ya, ejek mengejek. Ya, walaupun kita sudah mencoba untuk tidak masuk ke menahan diri kita untuk tidak ikut ejek mengejek, tapi ya kadang-kadang kawan memancing. Nah, misalkan ya namanya bergarah-garah, namanya ejek mengejek, ya kan, paneh mamaneh. Nah, ini adalah lahwi. Atau ada hal-hal lain yang memang tidak berguna tanpa kita sadari atau karena kita terpengaruh oleh lingkungan, akhirnya kita kerjakan juga. Nah, kemudian warrafathi. Nah, kemudian adanya gangguan-gangguan, memang kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak berhubungan dengan suami istri, berhubungan suami istri. Tapi karena kita sering berjalan, ya, kita kemana-mana, kita di pasar, kita di berurusan berjalan, ya, ke kantor kah, ke gedung-gedung kah, atau kemanapun, kadang kita tetap melihat, ya, ibu-ibu atau wanita-wanita yang memang bisa aja itu membuat kita, pandangan mata kita itu terpengaruh. Gitu. Walaupun kita mengalihkan langsung. Nah, ini kan juga suatu gangguan-gangguan puasa yang memang terjadi. Gitu. Nah, zakat fitrah ditetapkan oleh Rasulullah adalah sebagai tuhratan lis-sa'im, pembersih puasa. Ya, dari hal yang lagwi dan dari hal-hal yang debu-debu seperti tadi, seperti debu-debu seksual lah, ya kan. Nah, kemudian pertama dia sebagai pembersih, zakat fitrah itu bagi orang yang berpuasa. Yang kedua fungsinya adalah wa ta'matan lil masakin, memberi makanan kepada orang miskin. Nah, jadi di sini jelas ketentuan Rasulullah bahwa
ta'matan lil masakin. Jadi memberi makanan kepada orang miskin. Tidak ada Rasulullah memberikan sebuah peluang untuk merubahnya menjadi yang lain. Makanan, ya, apa yang dizakat fitrahkan adalah makanan pokok. Untuk siapa? Lil masakin. Nah, kita tentu tidak boleh memperluas masakin ini, yatim kah, atau tetangga kah, ya kan, atau pengurus masjid kah, atau panitia kah. Di sini Rasulullah menjelaskan lil masakin, ta'matan lil masakin. Ya. Rasulullah bukan tidak ada duit, tidak ada uang zaman Rasulullah. Ada dinar, ada dirham. Tapi Rasulullah dan sahabat tetap membagikan gandum atau satu sak kurma untuk sebagai kewajiban zakat fitrahnya. Begitupun di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, di mana semua masyarakat Muslim saat itu di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, semuanya tidak ada menerima zakat, karena semuanya membayar zakat. Tapi apakah zakat fitrah ini dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz? Tidak. Tetap mereka itu menjalankan satu sama lain, mendatangkan zakat fitrahnya itu dengan makanan. Nah, jadi apa definisi masakin? Ya tentu miskin ini kalau kurang awak pada orang berarti lah miskin. Kalau balabi awak pada orang itulah kayu. Ya, yang awak kok malah mungkin sama semua kemampuan ekonomi kita. Ya, nah begitu praktek oleh Rasulullah dan walaupun pada zaman Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada orang yang penerima zakat mal seperti 8 asnaf itu. Nah, tapi zakat fitrah tetap mereka laksanakan dengan membagi-bagi satu sama lain makanan ini, ya, makanan pokok ini. Nah, kemudian hadis Rasulullah ini faman azabaha qabla salah fa hiya zakata maqbulah. Nah, siapa yang membayarkannya sebelum salat Id itu adalah zakat fitrah yang diterima. Nah, sebaliknya siapa yang menyerahkannya setelah salat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, kalau fungsinya itu adalah tuhratan lis-shaim, pembersih puasa, nah tentu dilaksanakan itu di akhir setelah kita menjalankan ibadah Ramadan. Betul ada pendapat imam segala macamnya boleh selagi sudah masuk Ramadan, tanggal 1 Ramadan pun boleh seseorang menunaikan zakat fitrahnya. Nah, atau ada kebijakan digantinya dengan uang. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan apa yang disebut Rasulullah seperti ini. Nah, ini yang pertama, kita harus terima ketentuan Rasulullah ini seperti kata ayat Quran yang pertama kali tadi kita baca, bahwa kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketentuan, ya kita tidak ada pilihan lain lagi kecuali ya sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Nah, kemudian siapa yang berjanji? Jadi zakat fitrah ini tuntunannya adalah berdasarkan hadis Rasulullah. Kalau ada ambil zakat segala macamnya, 8 asnaf itu termasuk ambil zakat, itu ketentuannya dari Quran. Tapi kalau zakat fitrah hadisnya pun tidak banyak, ya karena masalah zakat fitrah ini praktis. Apa yang dizakat fitrahkan, siapa penerimanya,
kapan dibayarkan, kapan diserahkan. Ya, nggak dan besarannya berapa? Nggak banyak masalahnya, nggak ribet gitu. Nah, kemudian siapa yang berzakat fitrah? Nah, kata Rasulullah, yang berzakat fitrah itu adalah dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim. Nah, dia orang Islam, satu sak kurma atau satu sak gandum. Nah, satu sak gandum itu kalau kita karena kita makan beras, nah itu 2,5 kilogram. Baik orang merdeka ataupun budak. Jadi baik itu budak muslim, tapi dia budak tapi muslim, laki-laki dan perempuan kecil maupun besar. Sudah subuh lahir anak, nah dia harus dibayarkan zakat fitrahnya oleh walinya, oleh ayahnya. Nah, kemudian memerintahkan pembayar zakat fitrah itu sebelum orang keluar menghadiri salat Id. Itu waktunya. Nah, zaman sekarang ini orang banyak membuat perubahan-perubahan sehingga ada yang melaksanakannya di 5 hari, mau Ramadan habis 10 hari. Nah, apakah itu sesuai dengan ketentuan Rasulullah? Nah, tentu tidak. Nah, hendaknya jadi renungan buat kita, berarti posisi zakat fitrah ini adalah tuhratan lis-shaim, pembersih. Pembersih tentu di akhir. Nah, jangan kita capek-capek udah 30 hari menahan haus dan lapar, melakukan ibadah qiyamul lail, tadarus Quran, tapi tidak menjalankan zakat fitrah ini sebagai bagian dari ibadah finishing Ramadan itu tidak sesuai dengan cara yang benar. Nah, sementara takwa yang utama itu memang adalah orang yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah. Nah, kan ada juga macam-macam pemikiran zaman sekarang ini. Akan lebih mudah, nanti khawatir terdesak waktu nanti tidak bisa terbayarkan. Nah, bagi orang yang tahu dengan takwa adalah sesuatu yang besar, yang mahal akan didapat setelah dia puasa. Sebelum berakhir Ramadan, dia sudah siapkan beras 2,5 kilo per orang untuk dia serahkan ke orang miskin. Dan orang yang mau dikasih itu pun juga sudah dia tahu dia siapa yang mau dikasih. Nah, jadi tidak ada zakat fitrah itu pakai lembaga atau pakai panitia. Nah, jadi tidak ada dasar hukumnya adanya kepanitiaan zakat fitrah. Ya, undang-undang negara tidak ada menyuruh kita untuk membuat panitia zakat fitrah. Ya, kemudian hukum adat kita di Minang juga tidak ada. Saya masih ingat dulu waktu kecil disuruh nenek untuk tolong serahkan pita namanya kalau kita di Sungaiang, namanya pita, bayarkan pita ke si A gitu. Nah, bawa beras, ya kan? Atau ada yang datang ke rumah dikasih beras lah untuk bayar zakat fitrah di waktu itu saya masih ingat di waktu pagi sebelum sholat Id. Nah, itu pernah. Tapi waktu itu sudah ada kebijakan ya pakai duit waktu itu. Nah, tapi waktunya dilaksanakan betul-betul sebelum sholat Id. Nah, kalau Allah membuat sebuah ketentuan tadi bahwa kalau qadanya dan rasulnya itu sudah ditetapkan, kita tidak boleh merubahnya. Nah, sekarang tentu kita ya supaya ibadah puasa kita ini sesuai sampai ke tujuan, ya kan?
tentu hendaknya dengan cara-cara yang benar. Ya, kita mengharapkan dengan kata Allah dalam Quran, walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Kita akan bertakbir, ya. Dan wujud takbir itu kita wujudkan dengan malamnya kita bertakbir. Dan salat Id pun juga beda dengan salat-salat lain. Ada 7 kali takbir yang harus dibaca oleh seorang imam. Itu pun diteriakkan dengan keras-keras. Ya. Kenapa? Ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan. Jadi, apa maksud Allah dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum? Kita mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk, atas takwa yang kita dapatkan setelah kita mengalami pelatihan, mengalami training, mengalami mengikuti sebuah pelatihan 30 hari total. Dan ada perubahan untuk yang akan kita dapat nanti setelah Ramadan. Tattaqun, taqwa. Untuk itu, tukabbirullaha ala ma hadakum. Kita agungkan Allah, ya, wa la'allakum tashkurun, sebagai jalan kita untuk supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalau sedemikian rupa, bahwa berarti orang yang setelah melalui Ramadan dengan benar, berpuasa dengan benar, menjalankan zakat fitrahnya dengan benar, ya, kemudian ala ma hadakum, dia melakukan salat Id. Nah, itulah orang yang takwa. Itulah orang yang menang. Itulah orang yang sukses di wisuda menjadi orang takwa. Nah, kalau kebiasaan Rasulullah di hari setelah salat Id itu pergi menghadiri salat Id, dengan pulang itu Rasulullah menempuh jalan yang berbeda. Apa tujuannya? Tentu tujuannya adalah supaya mengumumkan, ya, memberitahu kepada orang, ya, termasuk kita pun juga hendaknya seperti itu, bahwa inilah diri saya yang sudah berubah, ya, diri saya yang sudah mengalami, ya, seperti hadis Rasulullah, orang yang sukses puasanya itu, ya, iman dan wahtisaban itu adalah kama walashu ummuhu, sebagai seorang yang baru bayi terlahir dari ibunya. Nah, begitu bersihnya orang yang setelah melalui Ramadan. Nah, tentu itu akan didapat oleh orang tersebut jika dia betul-betul melakukan puasanya itu dengan iman, dengan mengikuti prosedur, kemudian dengan adanya suatu cita-cita menjadi orang takwa, seperti yang telah banyak kita bahas, bagaimana takwa itu, ketentuan-ketentuannya, pendidikan-pendidikan yang diberikan Allah dalam Quran supaya kita itu menjadi orang takwa dengan ciri-ciri yang sangat lengkap. Nah, itulah pada kesempatan sekarang ini yang kami sampaikan, bahwa hendaknya, ya, kita supaya jangan sia-sia, ya kan, supaya kita menjadi kama waladhu ummuha, ya, seperti bayi yang terlahir dari seorang ibu nanti setelah Ramadan. Nah, kita tentu harus betul-betul menjaga puasa kita ini. Walitukabbiru iddatah, kita cukupkan bilangannya, ya, kita jalankan zakat fitrah itu sebelum salat Id, apakah dari malam takbir sampai sebelum salat Id. Nah, dengan makanan pokok kita, dan itu pun jumlahnya juga ditentukan. Ya, di belakang itu satu orang adalah 2,5 kilo. Ya, tak boleh pula dilebihi, karena ini ibadah.
Kalau kita ingin beli 3 kilo satu orang ya boleh saja, tapi sisanya itu namanya sedekah. Nah, tapi yang namanya ibadah 2,5 kilo per orang. Nah, karena ini ibadah, ya ibadah finishing lah namanya kan. Kita adakan perumpamaannya seperti orang membangun sebuah rumah. Walaupun bagus pondasinya, struktur bangunannya bagus, tapi pas mengecat, pas pasang pintunya nggak beres, pekerjaan finishing, orang orang yang punya rumah pasti marah ke tukangnya. Ya, kebaikan dia di si tukang ini untuk membuat bangunannya itu kuat, ya kan. Tapi kerja finishingnya tidak bagus, nah itu membuat dia menjadi marah. Nah, dan kerjanya bisa tidak diterima oleh si pemilik rumah. Nah, begitupun ya, syariah ini bukan kita yang punya. Ini adalah Allah yang punya. Ya, dia utus Rasul untuk menjelaskannya, ya, menyampaikannya, prakteknya. Sama kita dengan sholat. Sholat Isya kita 4 rakaat, nggak mungkin kita berani merubah sholat itu menjadi 3,5 rakaat. Atau menjadikan sholat Isya itu di karena sama atau jadikan 5 rakaat. Tidak bisa. Karena itu adalah sebuah qada Allah dan Rasulnya yang sudah ditetapkan. Nah, semoga insya Allah jika kita berpuasa dengan benar sudah dengan iman dan dengan ihtisaban dan kita jalankan zakat fitrah ini karena memang fungsi zakat fitrah itu adalah tuhratan lisaim, ya, pembersih kita dari yang lagwi, pembersih dari hal-hal yang ujuk-ujuk, debu-debu, ya, debu-debu berdesir-desir jantung dengan lawan jenis, ya kan. Nah, kita letakkanlah dia itu sebagai tuhratan lisaim. Kita jalankanlah sesuai apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Insya Allah, ya kan. Kita di sholat Id pun nanti, ya, sholat Id pun itu dilakukan dengan sangat demonstratif, ya kan. Di tanggal lapang malah Rasulullah menyuruh yang haid pun hadir saat salat Id Idul Fitri itu dan diletakkan kelompoknya itu di bagian belakang, ya kan, karena dia tidak salat untuk supaya mendengar khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh khatib. Nah, sedemikian rupa ibadah puasa ini. Jadi puasa, zakat fitrah, salat Id itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita rubah-rubah, ya kan? Yang tidak bisa kita coba-coba untuk mencari-cari alternatif lain, ya kan? Memakai pendapat-pendapat si A, si B, ya. Nah, kenapa kita terpengaruh oleh pendapat, misalkan boleh kata imam ini, ulama ini, boleh kita bayar dengan uang, boleh dibayar 5 hari, 10 hari, di awal Ramadan pun boleh kita membayar zakat fitrah, ya kan? Nah, kalau seperti itu kita ambil pendapat-pendapat seperti itu terpakai oleh orang yang menginginkan yang mudah-mudah. Nah, kalau ingin mudah, ya pakailah pendapat itu. Tapi, nah, ada jaminan awak untuk bisa mendapat ketakwaan, ya, karena awaklah menyalahi prosedur, ya kan, yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, kecuali misalkan oranglah makan pitih, ya kan. Nah, baru bayi aja pitih. Ya, kalau pitih itu dia kan, seperti dia makan barih, ya kan. Nah, jadi seperti itu prakteknya oleh Rasulullah, ya kan. Dan begitu pun, ya, kini aja pandai-pandai orang, ya kan. Saya zaman baru 50 tahun belakang lah berani manusia mencoba-coba untuk merubah hal-hal ini karena pertimbangan macam-macam. Padahal tidaklah seperti itu. Ya kan? Padahal Allah sudah nyatakan, ya kan, bahwa yuridullahu bikumul yusra. Mudah sebenarnya.
Ya, memang lebih mudah kita memakai kalau kita bayarkan pakai duit. Cuma apalagi zaman sekarang kita cukup tekan handphone saja, phone banking, nah udah ada transfer, udah selesai gitu kan. Murah kali masuk surga kayak gitu ya kan. Nah, tentu nggak seperti itu. Ya, Allah ingin melihat kesabaran kita, ya kan. Sabarkah kita menjalankan aturan-aturannya? Sabarkah kita menjalankan petunjuk Rasulullah, aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah? Nah, supaya kata ayat yang kita baca di awal tadi, ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang ke-8 hari ke-18 ini, karena nggak lama lagi dan sudah banyak beredar fenomena sekarang kan, baik di orang yang mengklaim dirinya panitia zakat fitrah di mana saja. Nah, hendaknya kita dengan hadis-hadis Rasulullah tadi, dengan ayat-ayat Allah tadi yang mewajibkan kita patuh kepada Rasul, ya, dengan hadisnya yang sangat jelas dan praktis, ya kan. Nah, jadi ibaratnya kini kok ibarat awak ke Bandung. Tentu kalau bisa jangan hanya sekedar imajinasi aja kita pergi ke Bandung. Nah, ke Bandung itu gampang ya. Coba-cobalah pergi ke Bandung tuh. Ambil kunci kontak auto, berangkat kan. Pak Alo tol Cikampek itu bantu aja. Pak Alo tol Cipularang itu, Pak Alo pendakian panjang Cipularang itu, Pak Alo bantu aja. Ya, jadi tidak sekedar imajinasi aja ada. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga puasa kita di tahun ini betul-betul menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, satu hal lagi yang hampir lupa juga saya ingatkan, yang perlu juga disampaikan. Uh, Siapa itu orang miskin? Ya kan? Nah, kalau masalah itu kan definisi siapa miskin, ini juga nggak sama orang menerjemahkannya. Nah, sekarang kalau kita ada misalkan di RT kita, keluar dari rumah ini di Jakarta ini udah ketemu kita sama orang miskin. Itu pun di kampung. Kan? Pokoknya nampak seorang dewa, kurang daripada doa, itu lebih miskin orang. Malah biar pada orang stek, itulah kayu. Atau awak kurang dari orang, awak lebih miskin. Kan? Jadi tidak usah lo awak merasa bodoh, tidak pantas dari mau zakat. Nah, itu tuh nggak boleh seperti itu. Karena orang berzakat fitrah itu adalah untuk ibadah. Nah, dan sistem zakat fitrah ini, prosedur zakat fitrah itu adalah yang punya Allah. Kalau pikir kini kau misalkan awak ni pergi ke Padang, pakai tiket pesawat naik ke Patabang. Airline menjual tiketnya 1.500.000. Awak pernah lupai. Bisa nggak awak tawar 1.500.000 itu jadi 1.400.000? Tak bisa. Tetap awak harus bayar supaya awak dapat seat untuk bisa berangkat. Nah, sama logik itu kira-kira kan. Tidak bisa awak tawar-tawar, ya kan? Apa yang telah ditetapkan Rasulullah. Nah, padahal kalau kita teliti juga pendapat-pendapat ulama yang mencoba menafsirkan tentang hadis ini, mensarah hadis ini, dia buat 3 tingkatan. Ya, boleh, boleh awal Ramadan. Tapi di akhirnya mereka buat juga sebuah maklumat. Paling afdal malam atau sebelum salat Id. Nah, jadi macam-macam. Nah, sekarang pilihannya tergantung ke kita. Mau kita pilih yang mana. Nah, tapi tentu karena kita ingin puasa kita itu diterima Allah, kemudian kita mendapat takwa, kemudian kita ingin betul-betul ala mahadakum nanti setelah Ramadan, ya, betul-betul menjadi orang yang merasa mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang merasa petunjuk dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah itu kira-kira seperti ini. Kita sesat di jalan, kita mau pergi ke suatu tempat, kemudian kita tidak tahu jalan, kemudian kita bertanya kepada seorang di jalan. Kalau kita diberinya petunjuk,
Nah, itulah orang yang merasa mendapat petunjuk. Itulah alama hadakum. Itulah kelompok orang yang mendapat petunjuk. Nah, berarti apa? Setelah Ramadan, seorang mukmin yang berpuasa dengan benar, dengan membayar zakat fitrah dengan benar, menjalankan salat Id dengan benar. Nah, setelah itu dia akan merasa berubah. Yang selama ini melakukan kesalahan-kesalahannya itu akan dia rubah. Yang selama ini lalainya itu akan berubah. Ya. Nah, kalau tidak ada perubahan setelah Ramadan, nah berarti gagallah puasa itu. Ya kan? Berarti kita gagal menjadi orang takwa. Berarti kita gagal menjadi orang yang seperti bayi terlahir setelah Ramadan. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Ya, kami hanya menyampaikan, nah tentu keputusan pelaksanaannya tentu ada di diri kita masing-masing. Nah, mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa nastaghfirullahal adzim wa natawakkalu Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.